Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Soal jawab edisi hari Sabtu 25 Juni 2022 bertepatan dengan 25 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Soal dari Komandan Bambang Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya tentang nomor 1. Kalau aku baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Yasin dan lain-lain dengan didahului niat, ya Allah, saya berniat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan harapan semoga pahalanya diberikan kepada bapakku dan ibuku. Apakah pahala tersebut akan diterima oleh Allah dan bapak ibu untuk mengurangi dosa-dosanya semasa hidup bapak dan ibu? Nomor yang kedua, dan apa benar orang yang meninggal dan belum 100 hari arwahnya masih bisa pulang ke rumah dan melihat kita yang masih hidup? Soal yang ketiga, Ustaz, aku masih sering terbayang-bayang pada saat menggendong ibu, memandikan ibu, mengganti bajunya dan lain-lain. Apakah itu tandanya arwah ibu masih ada di sekitar aku? Soal yang keempat, Ustaz, kalau orang yang baru saja wafat itu, bagaimana yang sesungguhnya yang beliau jalani atau beliau alami atau beliau lakukan? Soal yang kelima, Ustaz, kalau aku mengkhususkan sholat hajat 2 rakaat dengan niat dan harapan agar bapak dan ibu diampuni dosa-dosanya, boleh enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajr kita akan menjawab pertanyaan secara online, dan pertanyaan telah dibacakan oleh akhuna barakallahu fikum. Maka dari 5 pertanyaan ini bisa kita klasifikasikan dari kesamaan jawaban. Nomor pertama dengan nomor kelima bisa kita jawab dalam satu jawaban, di mana nomor pertama menanyakan tentang pembacaan Al-Fatihah, Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan yang lainnya. Dan juga di soal yang kelima, amalan sholat hajat 2 rakaat dan sebagainya. Yang keduanya sama, apakah bisa dikirimkan kepada kedua orang tua sebagai amal soleh bagi mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka? Maka jawabannya barakallahu fikum, tidak tersampai kepada kedua orang tua kita. Pendalilannya sesuai dengan ucapan Allah Jalla wa'ala di Al-Quran dan di dalam hadis. Adapun ucapan Allah di dalam ayat Al-Quran, wa alaysa lil insan illa ma sa'a, maka tidak ada dari manusia itu yang bermanfaat darinya, dari zadil ma'ad, dari pahala-pahala yang dia kumpulkan di dunia dulu, illa ma sa'a, kecuali yang dulu dia lakukan. Maka di dalam permasalahan pembacaan Al-Quran, kedua orang tua kita sekarang ini tidak membaca Al-Quran, tidak membaca Yasin, tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca ayatul kursi. Maka amalan-amalan
sekarang dari kiriman anaknya masuk kepada ayat ini, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Maka tidaklah bagi manusia dari pahala-pahala illa, tidak diterima kecuali ma sa'a. Dan sa'a di sini i'rabnya fi'lul madhi, maknanya past tense. Apa-apa yang telah dilakukan itu artinya. Maknanya yang menjadi zadul ma'ad, pahala-pahala baginya yang bermanfaat di hari akhirat, apa-apa yang dulu telah dilakukannya di dunia. Lalu pertanyaan yang besar, apakah semua amalan tidak ada yang mengalir kepadanya sama sekali? Jawabnya ada, nas dari hadis Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Maka masih ada di sana jalan yang lain yang bisa membuatkan konektor, bisa menyambungkan hubungan orang yang telah meninggal, masih mengalir pahala-pahalanya. Bagaimana bisa orang ini sudah tidak sholat? Orang yang meninggal seperti bapak dan ibu kita tidak bisa lagi untuk melaksanakan peribadatan. Maka di sana masih ada 3 perkara. Perkara yang pertama, shadaqatun jariyatun. Maka ibu kita ataupun bapak kita menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk MCK, bahkan tempat wudu dan tempat BAK untuk masjid, maka pahalanya masuk amal jariyah. Sehingga selama masjid itu dipakai untuk sholat 5 waktu dan MCK-nya dipakai untuk berwudu, dan jangan dianggap remeh. Masalah MCK itu juga perkara yang urgen. Maka bukan masalah jika diajak ta'awun pembangunan masjid baru semangat. Pas pembuatan MCK-nya tidak semangat, salah. Harusnya sama-sama semangat karena tidak dianggap remeh pembangunan MCK. Karena wudu termasuk dari syarat diterimanya sholat. Maka jika hanya masjid dan tidak ada MCK, bagaimana mau berwudu? Bagaimana jika ada angin kemudian dibuang ingin tajdid al-wudu? Maka wudu itu syarat dari diterimanya sholat. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidaklah diterima salat seseorang jika mempunyai hadas kecuali dia berwudu terlebih dahulu. Maka wudu adalah syarat diterimanya salat. Maka jika seseorang batal dari wudunya kemudian dia wudu kembali, maka mendapatkan pahala amal jariyah bagi mereka yang membangun MCK dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bihi. Jika kedua orang tua kita dulu mengajari kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa yang sunnah dan amalan-amalan yang lain, kemudian kita amalkan, maka kita akan mendapatkan pahala dari amalan tersebut dan orang-orang yang mengajari kita. Sesuai di dalam hadis ini, au ilmin yuntafa'u bihi.
Dan yang ketiga, waladun saleh yad'u lahu. Maka disinilah peran kita sebagai anak-anak yang ditinggalkan. Maka anak-anak yang saleh mendoakan. Maka kalimat yad'u, berdoa kepada Allah, meminta agar diampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, meminta kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya di alam barzahnya sekarang. Maka ini yang sampai kepada orang yang sudah meninggal. Adapun membaca surat Yasin ataupun Al-Baqarah diniatkan dikirimkan untuk kedua orang tua kita, tidak ada nas masuk di sini. Dan begitupun sembelihan, tidak ada nas masuk di sini kecuali sembelihan yang memang diwasiatkan. Sebelum meninggal, misalnya kedua orang tua kita mewasiatkan kalau datang hari Idul Adha, ambil dari uang yang ada, dibelikan 2 sapi. Maka di sini kita melakukan akan sampai kepadanya pahala karena telah diwasiatkan. Adapun setelah itu anak-anaknya membelikan kambing untuk ibunya, untuk bapaknya, maka ini pun tidak sampai karena tidak ada pendalilannya. Maka inilah jawaban nomor 1 dan nomor 5. Dan jawaban nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, maka ini pun dari kriteria yang sama tentang permasalahan apakah ruh dari orang yang sudah meninggal itu masih datang berkunjung ke rumah ataupun masih tinggal di rumah selama sebelum 100 hari dan sebagainya. Maka jawaban nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4, bagaimana yang sesungguhnya yang beliau jalani, beliau alami, beliau lakukan bagi orang-orang yang meninggal pada kesempatan setelah dikuburkan dan sekarang hampir masuk kepada 3 pekan misalnya. Maka jawabnya 1 dan sama. Maka jawabannya yang pertama, ketahuilah ya ibadallah, tidak ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa seseorang yang sudah meninggal dan dikubur maka arwahnya masih gentayangan, arwahnya masih penasaran. Maka ini film horor Indonesia. Perempuan mati diperkosa di jembatan Ancol misalnya, akhirnya malam-malamnya arwah penasaran si manis jembatan Ancol. Ataupun ada laki-laki yang ditabrak di simpang 4, maka setiap malam ada yang arwahnya penasaran dan gentayangan, jadilah setan simpang 4. Maka keyakinan-keyakinan seperti itu yang ada di film-film horor menyebabkan persepsi bagi orang-orang awam yang tidak menuntut ilmu, orang-orang yang memang bukan spesifik penuntut ilmu syar'i, maka terlalu banyak melihat subuhat. Dan sekarang tidak mesti film-film horor yang panjang dan lama, banyak di YouTube dari orang-orang yang membuat kerusakan akidah dengan membuat channel-channel yang berbau klinik, berbau perkara-perkara yang mistis. Karena kebanyakan orang-orang senang permasalahan seperti ini, maka akhirnya disebutlah cerita-cerita horor yang kebanyakan maknanya seperti itu. Orang jika baru meninggal, apalagi penasaran karena dibunuh atau demikian dan demikian, maka dia akan membantai dari keluarga yang dulu membunuhnya. Maka ini adalah perkara yang tidak benar.
tidak ada hadis yang sahih kecuali ada satu hadis yang masyhur dan kedudukannya tidak sahih, dan hadis ini dijadikan hujjah oleh orang-orang awam dan as-sufiyah, yang mana mereka mengatakan jika malam Jumat jangan lupa kirim-kirim untuk nenek moyang dan bapak cucu buyut kita, karena mereka akan datang dan meminta dari kalian amalan-amalan. Dan itu pernah kami dengar juga dulu waktu kecil. Maka malam Jumat malam yang angker, terutama malam Jumat Kliwon, karena perkara-perkara seperti ini, bahwa arwah-arwah datang mengetuk-ngetuk ke pintu-pintu rumah, maka kita harus mengirim setelah maghrib wiridan, tahlilan, dan sebagainya. Maka telah datang hadis, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh bukan kutubus sittah, bukan kutubut tis'ah, bukan kutub yang mu'tamad, ditulis oleh Abul Husain Ali ibni Ahmad al-Hakari dalam kitabnya Hadiyatul Ahya ilal Amwat, hadiah dari orang yang hidup untuk yang mati. Kemudian Al-Hakari di sini meriwayatkan hadis yang tidak tanggung-tanggung disebutkan sanadnya. Akhirnya karena disebutkan sanadnya, dipikirnya akan lebih baik. Ternyata diketahui nanti sanadnya bahwa ini adalah dhaifun jiddan. Maka disebutkan di dalam